Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis jalur, yaitu contoh dalam penelitian, rumusan masalah, dan populasi sampel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natalia Denmana dengan NIM 32222037. Saya atas nama Febrianti Lawajati dengan NIM 2220032. Perkenalkan, nama saya Desi Kristiania Kudanga dengan NIM 3222021. Oke, yang berikut contoh penelitian. Penelitian yang dilakukan itu berjudul pengaruh kepemimpinan kepala sekolah profesionalisme guru terhadap kerajinan belajar murid dan dampak selanjutnya terhadap prestasi belajar pada SMP Candekia. Berdasarkan landasan teori yang relevan dan mutakhir, selanjutnya dapat disusun paradigma penelitian atau model hubungan antar variabel atau diagram jalur seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Yang dimana X1 itu ini variabel kepemimpinan kepala sekolah. Yang X2-nya itu profesionalisme guru. X3-nya itu kerajinan belajar. X4-nya prestasi belajar dinyatakan. Pada diagram tersebut ini terdapat variabel oksigen atau yang independen, yaitu kepemimpinan kepala sekolah X1, dan variabel endogen atau dependen, yaitu pluralisme guru. Kerajinan belajar siswa itu X3. Rumusan masalahnya dia tuh ada masalah penelitian bersifat asosiatif atau korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Seberapa besar hubungan kausual antara kepemimpinan kepala sekolah dengan profesionalisme guru atau X1 dengan X2. B. Seberapa besar hubungan kasual kepemimpinan kepala sekolah dengan kerajinan belajar murid. Itu dinyatakan dengan X1 dengan X3. C. Seberapa besar hubungan kasual antara profesionalisme guru dengan kerajinan belajar murid. Itu X1 dengan X3. Yang berikutnya, seberapa besar hubungan kausual antara kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi belajar murid. Itu dengan X1 dan X4. Seberapa besar hubungan kausual antara profesionalisme guru dengan prestasi belajar murid. Itu dinyatakan dengan X2 dengan X4. F. Seberapa besar hubungan kausual antara kerajinan belajar dengan prestasi belajar murid. X3 dengan X4. G. Berapa besar koefisien setiap jalur pada diagram penelitian tersebut atau dinyatakan dengan VZI. H. Apakah model diagram tersebut benar-benar didukung data setelah dilakukan analisis jalur. Yang berikutnya kita masuk dalam populasi dan sampel. Hasil analisis berdasarkan data yang terkumpul setiap variabel dan setelah dilakukan analisis dengan perhitungan, ditemukan hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dinyatakan dengan X1 dengan profesionalisme guru X2. R12 sama dengan 0,25. Ini merupakan hubungan resiprokal. Korelasi antara kepemimpinan kepala sekolah X1 dengan kerajinan murid X3 atau R13 sama dengan 0,38. Korelasi antara profesionalisme guru X2 dengan kerajinan belajar murid S3. R23 sama dengan 0,38. Korelasi antara profesional guru X2 dengan prestasi murid X4. R14 sama dengan 0,32. Korelasi antara kerajinan belajar X3 dengan prestasi murid X4. R3M sama dengan 0,56.
Selanjutnya kita masuk pada matrikulerasi, di mana itu ada tabel yang terdiri dari X1, X2, X3, dan X4. X1-nya itu sama dengan 1, X2 dan X1-nya itu 0,25, X3 dan X1-nya itu 0,38, X4 dan X1-nya itu 0,30. Nah, sekarang kita masuk pada tabel yang X2. X2-nya itu sama dengan 1, X2, X3-nya itu sama dengan 0,20, X2, X4-nya itu sama dengan 0,62. Nah, sekarang pada X3, di mana X3-nya itu sama dengan 1, X3, X4-nya itu sama dengan 0,56, dan X4-nya itu sama dengan 1. Berdasarkan diagram jalur pada gambar di atas, kita dapat susun persamaan sebagai berikut. Z1 dan Z2 tidak dihitung karena hubungannya tidak kasual, tetapi resiprokal, jadi tidak ada koefisien jalur. Z3 sama dengan P31Z1 tambah P32Z2 ditambah E3. Z4 sama dengan P41Z1 tambah P42Z2 ditambah P43Z3E4. Oke, selanjutnya untuk menghitung harga-harga P dapat dilakukan dengan cara seperti yang telah ditemukan dengan persamaan berikut, di mana R13 sama dengan P31 ditambah P32 P31 R12, dan R23 sama dengan P31 R12 ditambah P32, dan R14-nya sama dengan P41 ditambah P42 R12 ditambah P43 R13, dan R24-nya sama dengan P1 R13 ditambah dengan P42 R23 ditambah dengan P43. Nah, dengan memasukkan harga-harga korelasi RIJ akan dapat diperoleh juga harga sebagai berikut, di mana 0,38 sama dengan P31 ditambah 0,25 P32. Nah, untuk 0,20 itu sama dengan 0,25 P31 ditambah dengan P32. Sedangkan 0,30 sama dengan P41 ditambah dengan 0,25 P42 tambah 0,38 P43. Untuk 0,62 sama dengan 0,25 P41 tambah P42 ditambah dengan 0,20 P43. 0,56 sama dengan 0,38 P41 ditambah dengan 0,20 P42 ditambah dengan P43. Oke, kita lanjut. Lanjut di sini pada setelah dihitung menghasilkan koefisien jalur P. Dengan demikian harga koefisien jalur P diganti dengan harga-harga sebagai berikut, di mana P31 itu sama dengan 0,352 dan P32 sama dengan 0,112 dan P41 sama dengan 0,007. Dan P43 sama dengan 0,419. Nah, teman-teman, berdasarkan gambar di atas yaitu koefisien jalur P1 lebih kecil dari 0,05. Sehingga diartikan bahwa nilai kolerasi R14 yang besarnya itu 0,30 terjadi karena adanya efek-efek tidak langsung dari variabel lain dan efek pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah itu X1 terhadap prestasi belajar murid, yaitu besarnya 0,007, sedangkan tidak langsung totalnya itu R14 kurang P14.
P41 sama dengan dimana tadi itu R14 nya itu 0,30 dan P41 nya itu 0,007, yaitu dimana 0,30 kurang 0,007 itu hasilnya adalah 0,293. Kita lanjut. Nah, teman-teman, dengan rendahnya koefisien jalur P1 yang besarnya itu 0,007 sehingga lebih kecil dari 0,05, maka jalur tersebut dapat dihilangkan, sehingga pada gambar di atas tadi dapat kita sederhanakan menjadi di gambar di bawah ini, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menguji apakah data yang ada dalam diagram baru ini konsisten atau tidak, maka kita perlu menghitung koefisien jalur yang disusun ke dalam matriks, apakah matriks yang baru sama dengan matriks yang sebelumnya atau sama atau tidak, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambar yang tadi itu dapat dihitung ke persamaan berikut. Yang gambar yang ini, teman-teman, dimana Z3 itu sama dengan P31 Z1 ditambah dengan P32 Z2 ditambah E3. Nah, terus Z4 nya itu sama dengan P42 Z2 ditambah dengan P43 Z3 ditambah dengan E3. Nah, dengan menggunakan cara-cara yang telah diberikan diperoleh persamaan seperti di bawah ini, teman-teman. Dimana itu R13 sama dengan P32 ditambah R12 ditambah P31 dan R14 sama dengan P42 R12 ditambah dengan R13 P43. R23 itu sama dengan P31 R12 ditambah dengan P32 dan R24 sama dengan P42 ditambah dengan P43 R23, mana R34 itu sama dengan P42 R23 ditambah dengan P43. Nah, dengan memasukkan harga-harga koefisien kolerasi, maka diperoleh harga-harga berikut ini. Ini, teman-teman. Ini. Situ dimana itu ini 0,38 itu sama dengan 0,25 P31 ditambah dengan P32 dan 0,20 sama dengan 0,25 ditambah dengan P31 tambah P32 dan 0,62 itu sama dengan P42 ditambah 0,20 P43. Nah, untuk 0,56 itu sama dengan 0,20 P42 ditambah dengan P43. Nah, teman-teman, setelah dihitung diperoleh harga koefisien jalur P31 sama dengan 0,352, P32 sama dengan 0,112. Nah, sedangkan P42-nya itu sama dengan 0,529 dan P43-nya sama dengan 0,454. Nah, teman-teman, dari atas tidak ada satupun jalur yang harganya itu kurang dari 0,5, sehingga diagram pada gambar di atas tidak berubah. Selanjutnya akan dihitung yang terjadi perbedaan matriks kolerasi dengan yang telah ada atau tidak, mana R13-nya itu sama dengan 0,112 kali dengan 0,25 ditambah dengan 0,352, itu
hasilnya adalah 0,38. Sedangkan R14-nya itu 0,529 dikali dengan 0,25 ditambah dengan 0,454 dikali dengan 0,38 sama dengan 0,3048. Selanjutnya pada R23 itu sama dengan 0,352 dikali dengan 0,25 ditambah dengan 0,112 itu sama dengan 0,20. Lanjut dengan R24 itu sama dengan 0,529 ditambah dengan 0,454 dikali dengan 0,20, yaitu hasilnya adalah 0,6198. Lanjut, dimana R34-nya itu sama dengan 0,529 dikali dengan 0,2, terus kita tambah dengan 0,454, itu hasilnya 0,5598. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, dengan demikian dapat dibuat matrik kolerasi baru seperti berikut. Nah, bila dibandingkan antara matrik baru dan matrik lamanya dia, seperti ini teman-teman, yang mana matrik korelasi baru dan matrik korelasi lama. Nah, terlihat bahwa koefisien kolerasi setiap jalurnya itu dari dua matrik tersebut perbedaannya kecil atau semua lebih besar dari 0,5. Yang berbeda dengan R14 baru 0,3048, yang lama itu 0,30 R24 baru 0,6198 itu pada matrik korelasi yang lama itu 0,62 dan matrik kolerasi barunya itu R34 itu 0,5598, sedangkan yang lama itu 0,58. Ini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan model yang baru ini, kita dapat membuat beberapa kesimpulan bahwa yang pertama itu kepemimpinan kepala sekolah X1 tidak berpengaruh langsung terhadap prestasi belajar murid X4, tetapi berpengaruh terhadap profesionalisme guru itu X2 dan kerajinan belajar murid itu X3. Dimana yang kedua, profesionalisme guru itu X2 dan kerajinan belajar murid itu tadi X3 mempunyai efek langsung terhadap prestasi belajar murid yaitu X4. Tetapi profesionalisme guru itu X2 juga mempunyai efek tidak langsung terhadap prestasi belajar murid di X4 melalui kerajinan belajar murid yaitu X3. Dan yang terakhir, efek-efek langsung kedua variabel X2 dan X3 ke X4 ini lebih besar dari 0,529 dan 0,454. Nah, bila dibandingkan dengan efek-efek tidak langsung atau X2 ke X3 itu 0,112. Nah, efek langsung profesionalisme guru itu X2 terhadap prestasi kerja murid itu X4 lebih besar daripada kerajinan belajar murid yaitu X3 terhadap prestasi belajar murid X4 yaitu 0,529 lebih besar daripada 0,454.